Febriana Lucy, ada Kamang Wahbi, Atika Yusmadi Putri, Leni Sartika Rosalia, Ayatullah Ajmi, Irma Gustiani, dan Diva Aulia. Baiklah, langsung saja ke pemateri pertama. Pertama adalah latar belakang. Semakin lama ekonomi digital menjadi dominan dalam cara kita berinteraksi, berbisnis, dan mengkonsumsi barang dan jasa. Ekonomi digital telah mengubah dunia ekonomi karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ekonomi digital mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan melalui platform digital seperti e-commerce, layanan online, dan penggunaan teknologi digital dalam berbagai jenis bisnis. Ekonomi digital berfokus pada efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas yang memungkinkan pelanggan mendapatkan informasi dan layanan dengan lebih cepat dan mudah. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai pengertian dan karakteristik ekonomi digital, serta bagaimana fenomena ini mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Selain itu, penting untuk memahami dampak positif dan negatif dari perubahan pola konsumsi yang terjadi. Selanjutnya rumusan masalah yaitu apa definisi dan karakteristik dari ekonomi digital, bagaimana ekonomi digital bisa mengubah pola konsumsi masyarakat, serta apa dampak positif dan negatif dari perubahan pola konsumsi akibat ekonomi digital terhadap masyarakat. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui definisi dan karakteristik dari ekonomi digital, untuk mengetahui bagaimana ekonomi digital mengubah pola konsumsi masyarakat, dan untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari perubahan pola konsumsi akibat ekonomi digital terhadap masyarakat. Baik, saya akan membahas tentang definisi karakteristik dari ekonomi digital. Definisi digital mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet dalam proses ekonomi, termasuk produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa, di mana melibatkan pemanfaatan platform online seperti perangkat mobile, aplikasi, dan infrastruktur digital lainnya untuk menciptakan nilai ekonomi dan memfasilitasi interaksi antara pelaku ekonomi. Ekonomi digital mencakup berbagai aspek termasuk e-commerce atau perdagangan ekonomi, elektronik, pemasaran digital, atau teknologi keuangan, layanan berbasis langganan, ekonomi berbagi atau sharing ekonomi, dan inovasi digital lainnya. Dalam ekonomi digital, transaksi dan kegiatan ekonomi umumnya dilakukan secara elektronik dengan penggunaan platform online sebagai saluran utama. Selanjutnya yaitu ada 12 ciri-ciri karakteristik dalam ekonomi digital. Ada 12 karakteristik penting dalam ekonomi digital yang harus dipahami oleh para wirausaha. 12 ciri-ciri tersebut yaitu Knowledge, digitization, virtualization, molecularization, internet of things, disintermediation, convergence, innovation, profusion, immediacy, globalization, discordance. Ekonomi digital mengubah pola konsumsi masyarakat. Ekonomi digital mengubah pola konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Di era digital, perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi terasa lebih nyata. Seiring dengan perkembangan teknologi yang besar, inovasi-inovasi dalam produk dan layanan digital menciptakan konsumsi landscape yang lebih beragam dan dinamis. Pilihan konsumen semakin berkembang dan aksesibilitas terhadap berbagai produk dan layanan semakin mudah melalui platform digital. Ekonomi digital mengacu pada penggunaan teknologi modern untuk mengubah cara pengoperasian ekonomi. Ini melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau internet dan platform online untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi seperti perdagangan, layanan produksi, dan distribusi. Dalam ekonomi digital, teknologi memainkan peran sentral dan memungkinkan interaksi antara produsen, konsumen, dan pelaku bisnis lainnya. baik dampak positif dari perubahan pola konsumsi akibat ekonomi digital terhadap masyarakat antara lain adalah: 1. Akses yang lebih mudah terhadap berbagai produk dan layanan. 2. Efisien dan hemat biaya. 3. Peningkatan akses informasi dan pendidikan. 4. Peluang bisnis dan kewirausahaan baru. 5. Meningkatkan inovasi dan kreativitas.
Baik, adapun dampak negatif dari itu adalah terdapat banyak dampak negatif dari perubahan pola konsumsi akibat ekonomi digital terhadap masyarakat, yakni yaitu dari sisi sosial. Di media sosial memainkan peran sentral dalam membentuk preferensi konsumsi dan gaya hidup masyarakat. Konten yang disajikan oleh influencer dan selebriti digital mampu mempengaruhi norma dan nilai masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam teori media sebagai agen sosialisasi, namun tidak dapat diabaikan bahwa fenomena ini juga membawa dampak negatif, seperti meningkatnya individualisme dan konsumerisme. Kesimpulan, teknologi digital telah menjadi kekuatan utama yang mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari cara berbisnis hingga pola konsumsi masyarakat. Menurut teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan transaksi dan interaksi ekonomi menjadi jangka panjang, memberikan kemudahan efisiensi dan aksesibilitas yang lebih besar. Penggunaan platform digital seperti e-commerce, aplikasi pembayaran digital, serta media sosial telah mempermudah ekonomi mencari dan membeli produk serta mempengaruhi preferensi dan keputusan mereka dalam berbelanja. Sarannya ialah untuk mengatasi tantangan tersebut adalah pentingnya meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, terutama dalam memahami dampak positif dan negatif dari ekonomi digital. Hal ini akan membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam berbelanja, serta menghindari kebiasaan konsumsi berlebihan. Selain itu, pelaku utama, terutama UMKM, perlu terus berinovasi untuk memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing mereka. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam memastikan pemerataan akses terhadap teknologi dengan memperhatikan infrastruktur digital di daerah-daerah yang kurang berkembang. Di samping itu, regulasi yang melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan informasi juga harus diperkuat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen dalam berinteraksi secara online. Dengan langkah-langkah tersebut, ekonomi digital dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat tanpa mengabaikan tantangan yang mungkin timbul. Penerapan teknologi yang bijaksana disertai dengan peningkatan keterampilan digital dan kebijakan inklusif akan memungkinkan semua pihak, baik pelaku bisnis, konsumen maupun pemerintah, untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital demi kemajuan bersama. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.